wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Sains Data, kelompok 5 Aljabar Matriks, kelas 2024C, akan menjelaskan tentang pengaplikasian SPL di kehidupan sehari-hari. Saya Tama Ela Nurandia Pasa dengan NIM 24031554044. Saya Safia Bijunasi dengan NIM 24031554079. Saya Ruth Tati Agdesa Studia dengan NIM 240315547072. Halo teman-teman, jadi kita langsung masuk ke materinya aja ya. Jadi di sini salah satu pengaplikasian SPL itu bisa diterapkan dalam nutritional analysis. Kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal, seorang ahli gizi sedang melakukan percobaan pada siswa sukarelawan SMA Tanjung. Dia ingin memberi siswa sukarelawannya makanan harian yang terdiri dari kombinasi 3 makanan, yaitu makanan X, makanan Y, dan juga makanan Z. Nah, untuk percobaan ini itu, siswa sukarelawan itu harus mengonsumsi nutrisi setiap harinya. Nutrisinya adalah 75 gram protein, 1150 unit vitamin A, dan juga 500 miligram kalsium. Di sini ada tabel, tabelnya isinya jumlah nutrisi dalam 1 ons setiap makanan. Jadi, dalam 1 ons makanan X itu ada 5 gram protein, ada 90 unit vitamin A, ada 50 miligram kalsium, dan di makanan Y ada 10 gram protein, ada 100 unit vitamin A, dan juga 70 miligram kalsium. Untuk makanan Z ada 3 gram protein, ada 50 unit vitamin A, dan juga 10 miligram kalsium. Pertanyaannya di sini, berapa ons setiap makanan yang harus dimakan subjek setiap hari untuk memenuhi kebutuhan nutrisi secara tepat? Tadi kita udah bentuk tabel. Sekarang, untuk memudahkan, kita bisa buat jadi kayak gini. Dari yang sebelumnya ini, jadi kita bisa bentuk seperti ini. Nah, untuk kolom 1 itu untuk makanan X, kolom 2 untuk makanan Y, kolom 3 untuk makanan Z, dan yang di ruas kanan ini adalah nutrisi harian yang harus dipenuhi. Karena angkanya besar, kita bisa kecilkan dengan untuk baris kedua ini kita bagi dengan 10, untuk baris ketiga kita bagi dengan 5. Sebelumnya, solusi SPL itu sebenarnya ada banyak. Bisa pakai substitusi, eliminasi, bisa pakai Gauss, Gauss-Jordan, aturan Cramer, dan juga inverse. Tapi yang kali ini akan kita bahas adalah aturan Cramer. Sebelum masuk ke aturan Cramer, tadi bentuknya mungkin kayak gini ya. Nah, mungkin untuk lebih mudahnya kita bisa pisahkan antara variabel dan juga koefisiennya. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Oke, kita mulai masuk ke aturan Cramer. Aturan Cramer tuh ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah XI sama dengan determinan AI per determinan A. Di mana XI ini nanti X untuk mencari X, Y, dan juga Z. Dan determinan AI ini nanti I-nya itu bisa I1, bisa I2, bisa I3, sampai I ke N. Ya, penjelasannya di mana AI itu matriks A dengan mengganti kolom I dengan vektor B. Nah, langkah awal aturan Cramer itu dengan mencari determinan A-nya. Karena ini ordonya 3 kali 3, kita bisa cari dengan menggunakan sarus. 5 dikali 10 dikali 2, ditambah 10 dikali 5 dikali 10, ditambah 3 dikali 9 dikali 15, nanti dikurangi 3 dikali 10 kali 10, terus dikurangi 5 dikali 5 dikali 15, nanti juga akan dikurangi 10 dikali 9 dikali 12. Nanti jawabannya akan seperti ini. 5 dikali 10 dikali 2, hasilnya adalah 100. 10 dikali 5 dikali 10, hasilnya adalah 500. 3 dikali
9 dikali 15 hasilnya 405. Terus nanti akan dikurangi dengan 3 dikali 10 kali 10 adalah 300. Dikurangi lagi dengan 5 kali 5 kali 15 yaitu 375. Dikurangi dengan 5 kali 9 kali 2 yaitu 180. Hasilnya adalah 150. Jadi determinan A ini hasilnya adalah 150. Nah, sekarang kita masuk mencari determinan A1. Nah, untuk determinan A1 sendiri itu biasa untuk mencari nilai X-nya. Jadi, untuk determinan A1 ini nanti kita mengganti kolom X, kolom milik X tadi kan di sebelah sini, kita ganti dengan protein yang dibutuhkan atau hasilnya tadi, hasil keseluruhannya. Ini kita kerjakan dengan menggunakan sarus. 75 dikali 10 dikali 2 ditambah 10 dikali 5 ditambah 100 ditambah 3 dikali 115 dikali 15 dikurangi 3 dikali 10 kali 100 dikurangi 75 dikali 5 dikali 15 dikurangi 10 dikali 115 dikali 2. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 75 dikali 10 dikali 2 itu hasilnya adalah 3.750. 10 dikali 5 dikali 100 hasilnya adalah 5.000. 3 dikali 115 dikali 15 adalah 5.175. Terus nanti akan dikurangi 3 dikali 10 dikali 100 adalah 3.000. 75 dikali 5 dikali 15 adalah 5.625. Nanti dikurangi 10 dikali 115 dikali 2 adalah 2.300. Nanti hasilnya adalah 750. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang rumusnya. Rumusnya kita pakai di sini, di mana nilai X itu sama dengan determinan A1, yaitu 750 ini, per determinan A. Tadi kan kita udah cari determinan A, ditemukan determinan A-nya adalah 150. Jadi determinan A-nya nanti kita isi 150. Jadi 750 per 150 sama dengan 5. Itu adalah X-nya. Nah, sekarang kita cari lagi untuk determinan A2. Determinan A2 ini kita untuk mencari nilai Y-nya. Oke. Ini nilai Y-nya sama caranya dengan menggunakan sarus. Kolom kedua ini akan kita ganti dengan nutrisi yang dibutuhkan. Sama kayak cara determinan A1 tadi. Oke, kita mulai. Berarti kalau pakai sarus, 5 dikali 115 dikali 2, itu hasilnya adalah 1.150. Ditambah 75 dikali 5 dikali 10, itu hasilnya 3.750. Terus, eh, 3 ditambah 3 dikali 9 dikali 100 itu hasilnya 2.700 dikurangi 3 dikali 115 dikali 10 adalah 3.450 dikurangi 5 dikali 5 dikali 2 dikali 100 hasilnya 2.500 dan 75 dikali 9 dikali 2 adalah 1.350. Nanti hasilnya adalah 300. Untuk A2 itu hasilnya 300. Nilai Y-nya berarti determinan A2 per A. A2-nya adalah 300 dan determinan A-nya tadi adalah 150. Jadi 300 dibagi 150 adalah 2. Nilai Y-nya adalah 2. Sekarang kita mencari determinan A3. Determinan A3 artinya kita mengganti kolom ketiga dengan nutrisi yang dibutuhkan tadi. Ini kita untuk mencari nilai Z-nya. 5 dikali 10 dikali 100 ditambah 10 dikali 115 dikali 10 ditambah 75 dikali 9 dikali 15. Terus nanti akan kita kurangi dengan 75 dikali 10 kali 10 dikurangi 5 dikali 115 dikali 15 dikurangi 10 kali 9 kali 100. Ini nanti hasilnya adalah
5 kali 10 kali 100, 5.000. 10 kali 115 dikali 10, 11.500. 75 dikali 9 kali 15, hasilnya 10.125. Jadi dikurangi 75 dikali 10 kali 10, 7.500. 5 dikali 115 dikali 15, hasilnya 8.625. Nanti dikurangi 10 kali 9 kali 100 adalah 9.000. Jadi total untuk A3 ini nilainya adalah determinan A3 ini 1.500. Kita masukin lagi ke rumus. Z-nya sama dengan determinan A3 yaitu 1.500 dibagi dengan determinan A yaitu 150. Hasilnya nilai Z adalah 10. Jadi, setiap hari siswa harus diberi makanan dengan kombinasi 5 ons makanan X, 2 ons makanan Y, dan juga 10 ons makanan Z. Terima kasih.